Mengonsumsi beras oplosan tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga membahayakan kesehatan. Campuran bahan kimia atau beras kualitas rendah yang digunakan dalam praktik ini bisa mengandung zat berbahaya yang dapat merusak tubuh jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Praktisi kesehatan masyarakat Dr. Ngabila Salama menyampaikan bahwa konsumsi beras semacam ini dalam waktu lama dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan tubuh. Beberapa risiko kesehatan akibat konsumsi beras oplosan diantaranya kerusakan organ dalam tubuh seperti ginjal dan hati akibat zat kimia atau bahan tambahan berbahaya. Gangguan pencernaan seperti diare, mual, atau sembelit karena kualitas beras yang buruk. Paparan zat karsinogenik yang dapat memicu kanker terutama jika beras mengandung zat pemutih atau pengawet berbahaya. Gangguan hormon yang berdampak pada kesehatan reproduksi. Cacat janin bila dikonsumsi oleh ibu hamil karena paparan bahan kimia bisa memengaruhi perkembangan janin. Beras oplosan sangat meresahkan dan merupakan suatu tindak penipuan yang harus kita sama-sama cegah ya. Jadi bisa dicampur antara beras yang kualitas premium dengan beras kualitas yang rendah, lalu juga beras impor dengan beras lokal, beras yang sudah mau rusak dengan beras baru, ataupun dicampur dengan beras sintetis ataupun beras plastik. Oleh karena itu kita bisa mencegah dengan cara yang pertama, membeli beras dari tempat sumber yang terpercaya, yang resmi dan juga bermerek ya. Yang kedua, kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Kalau kita ragu, laporkan ke BPOM ataupun semacam Satgas Penanganan Pangan di tempat masing-masingnya. Seperti kalau di Jakarta ada Satgas untuk makanan ya di kecamatan untuk terkait dengan kesehatan pangan. Ya, jadi dari mulai ciri-cirinya, pertama, apakah dia warnanya itu berbeda-beda, ada yang warna putih, ada yang warna yang lebih coklat, keruh, dan lain sebagainya. Lalu berasnya tampak tidak sehat dengan banyak patah-patahan. Lalu juga dari penampakannya juga bisa dilihat adanya mikroorganisme, kutu, ataupun juga mungkin batu-batu dan lain sebagainya. Dan dari baunya tampak apek, tampak lembab dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita juga bisa curiga jika beras tersebut kita masak mudah basi ya, dan ini bisa dijangkiti oleh mikroorganisme. Lalu apa sih dampaknya beras oplosan ini bagi kesehatan? Itu bisa akut atau cepat dan juga kronis. Ketika kita bicara akut, tentunya gejalanya seperti keracunan makanan ya. Bisa mual, muntah, mencret ya, pusing, reaksi alergi ya, dan juga sakit perut ya, seperti itu. Dan itu adalah reaksi-reaksi alergi yang mungkin muncul, dan juga reaksi keracunan makanan seperti kita terinfeksi mikroorganisme ya, misalnya kita mencret tadi ya, terus juga misalnya satu rumah kita ataupun orang sekitar juga mengalami keluhan yang sama. Yaitu adalah contoh gangguan kesehatan secara akut ataupun hitungan jam bahkan hari. Nah, ketika bicara gangguan kronis, tentunya yang pertama bisa anemia, gangguan pertumbuhan perkembangan pada anak karena tidak mendapatkan nutrisi dari beras yang sesungguhnya seperti zat besi, seperti vitamin B yang memang banyak pada beras yang sehat seperti itu. Jadi bisa ada gangguan pertumbuhan, perkembangan, anemia, anak menjadi lemah, letih, lesu, letoy, lemot, loyo, ya, lalu juga bisa kanker. Apalagi jika beras ada campuran kimia ataupun pewarna tekstil sehingga ada kandungan-kandungan zat karsinogenik atau pemicu kanker yang bisa membahayakan tubuh ataupun pewarna tekstil. Jadi sekali lagi, kita bisa mencegah konsumsi beras tersebut dengan membeli dari sumber yang terpercaya dan diamati. Ketika ada sesuatu yang mengganjal, hentikan penggunaan beras dan laporkan kepada pihak yang terkait. Dan sebagai bentuk kewaspadaan, deteksi dini gejala, kita lakukan surveillance gejala, laporkan ini kepada puskesmas maupun dinas kesehatan setempat jika ada gejala-gejala akut ataupun kronis kesehatan terkait dengan beras oplosan. Semoga masyarakat bisa terus sehat, dan semoga pemerintah dalam hal ini BPOM dan juga bagian Dinas Pertanian dapat melakukan sidak ataupun pengawasan secara berkala, post marketing surveillance untuk mendeteksi bahwa beras-beras yang memang bersirkulasi atau dikonsumsi oleh masyarakat itu benar-benar aman dari zat-zat yang berbahaya. Dr. Ngabila juga mengingatkan jika dalam beras terdapat campuran bahan kimia atau zat pewarna tekstil, maka kandungan karsinogeniknya bisa meningkatkan risiko kanker, khususnya pada anak-anak. Konsumsi beras oplosan bisa menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan,
Hal ini disebabkan karena tubuh anak tidak mendapatkan asupan gizi penting dari beras alami, seperti zat besi dan vitamin B. Ciri-ciri beras oplosan bisa dikenali secara kasat mata jika konsumen jeli. Berikut adalah beberapa tanda fisik beras oplosan yang umum dijumpai. Warna tidak seragam. Beras oplosan sering menunjukkan warna butiran yang berbeda-beda. Dalam satu kemasan, Anda bisa menemukan butiran yang putih bersih bercampur dengan yang kekuningan atau kusam. Ketidakseragaman ini mengindikasikan campuran dari berbagai jenis atau kualitas beras. Ukuran butiran tidak sama. Beras asli berkualitas memiliki ukuran bulir yang seragam. Namun beras oplosan biasanya mencampurkan beras panjang, pendek, besar, dan kecil. Ini bisa jadi tanda bahwa beras tersebut berasal dari sisa produksi atau campuran kualitas rendah. Aroma beras mencurigakan. Beras normal cenderung berbau netral atau memiliki aroma wangi alami. Jika beras berbau apek, menyengat, atau terasa kimiawi, bisa jadi beras tersebut telah disimpan terlalu lama atau telah dicampur dengan zat pengawet atau pewangi buatan. Tekstur nasi lembek setelah dimasak. Setelah dimasak, nasi dari beras oplosan biasanya tidak pulen dan mudah basi. Teksturnya bisa terlalu lembek atau lengket karena pencampuran jenis beras yang tidak sesuai dan kadar air yang tidak seimbang. Ada benda asing saat dicuci. Perhatikan saat mencuci beras. Jika Anda menemukan serpihan plastik, serbuk putih, atau partikel asing lainnya yang mengambang, segera hentikan penggunaan. Ini bisa menandakan kontaminasi atau penambahan zat kimia yang berbahaya. Bau aneh dan tidak wajar. Selain apek, beras oplosan bisa mengeluarkan bau yang menyengat, seperti bahan kimia. Hal ini biasanya disebabkan oleh penambahan zat pemutih, pengawet, atau pewangi buatan untuk membuat beras tampak lebih menarik di mata pembeli. Pasal 212 itu 88% tidak sesuai dengan komposisi, ya kan? Beras premiumnya kalau nggak salah 157 merek, beras medium 75 merek. Dan dari total itu 88% tidak sesuai komposisi, ya. Yang selebihnya ada yang terkait masalah takaran.